Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'il mursalin ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khair kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya memohon maaf karena sesuatu hal keterlambatan, qaddarallahu ma syaa wa fa'al. Ini sesuatu yang di luar kehendak, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita untuk tetap bertemu pada hari ini, dan kita bersyukur kepada Allah atas segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membahas kabirah, dosa besar berikutnya. Di antara dosa besar berikutnya, iftaru Ramadan bila udhr wala rukhsah. Berbuka di bulan Ramadan tanpa uzur dan tanpa rukhsah. Berarti ini pembahasan kita hari ini. Orang yang berbuka puasa tanpa uzur alasan yang benar dan tanpa rukhsah itu mendapatkan dosa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bacakan hadis-hadisnya dan kita akan membahas juga nanti sedikit pembahasan tentang siapa sih yang dapatkan uzur dan apa yang harus mereka lakukan ketika mereka mendapatkan uzur. Ya. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man aftara yawman min Ramadan min ghairi udhrin wala rukhsatin lam yaqdi siyamud dahr walau shaumahu." Subhanallah. Perhatikan hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berbuka satu hari di bulan Ramadan tanpa uzur dan tanpa rukhsah. Rukhsah itu keringanan, uzur itu keterbatasan. Kadang orang safar, dia mampu tanpa ada keterbatasan diri untuk puasa. Tetapi rukhsah bagi dia untuk tidak puasa. Orang sakit, itu keterbatasan diri untuk puasa. Namanya uzur. Jadi ada uzur, ada rukhsah. Barang siapa yang berbuka satu hari di bulan Ramadan tanpa uzur dan tanpa rukhsah, lam yaqdi shaumud dahr. Puasa sepanjang masa tidak akan mampu menggantinya. Jadi mau puasa terus-terusan gak bisa diganti. Kenapa? Maka ini nanti terjadi ikhtilaf ulama, Pak. Ikhtilaf ulamanya itu, bisakah orang yang berbuka puasa sengaja tanpa uzur mengganti puasanya di hari yang lain? Tobat ini. Dulu saya pernah muda gak puasa, Ustaz. Sekarang saya mau tobat, saya mau ganti puasa saya. Pertanyaannya, bisakah terganti puasa yang dia tinggalkan tanpa uzur di hari-hari yang lain? Jawabannya gak bisa. Ini pendapat yang benar. Walaupun dia puasa sepanjang hari, tidak akan pernah bisa menggantikan puasa Ramadan. Mengapa? Pertama, Ramadan itu ibadah yang telah ditentukan waktunya. Sama seperti haji yang telah ditentukan waktunya. Sama seperti sholat yang telah ditentukan waktunya.
Jika ada orang tanpa uzur Pak, dia sholat zuhurnya masuk jam 5 sore, tanpa uzur, malas-malesan, jam 5 sore dia mau sholat zuhur. Sah atau tidak? Tidak sah. Sama seperti orang yang dia mau haji, tapi dia nggak mau haji bulan Dzulhijjah. Karena rame, banyak orang, dia nggak nyaman. Saya cari haji saya di bulan Syawal. Sah nggak hajinya, Pak? Nggak sah. Kenapa nggak sah? Walaupun iktikaf sepanjang tahun di Arafah, tapi bukan tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sepanjang tahun dia iktikaf di Arafah. Dihitung haji atau tidak? Tidak. Itulah ibadah yang telah terkait dengan waktu, tidak bisa dirubah waktunya tanpa uzur. Ini catatan, tanpa uzur. Kalau ada uzur, ya sholat pun bisa diakhirkan. Terlambat subuh karena kesiangan, sholatnya diakhirkan, bisa. Atau ketika sakit, zuhurnya diakhirkan masuk asar, bisa. Itu ketika uzur. Begitu juga puasa Ramadan, yang benar nggak bisa diganti dengan hari yang lain bagi mereka yang tidak memiliki uzur. Lalu gimana solusinya, Ustaz? Saya mau taubat kepada Allah. Saya mau kembali kepada Allah. Solusi jawabannya adalah banyaklah puasa sunnah. Tetapi jangan yakini bahwasannya itu pasti satu mengganti satu. Seolah-olah bayar hutang. Saya punya hutang 30 dulu Pak Ustadz. Sekarang saya bayar 30. Nggak bisa. Lalu apa yang saya lakukan? Banyaklah puasa sunnah. Mudah-mudahan puasa sunnah ini menutupi Ramadan yang pernah ditinggalkan tanpa uzur. Pastikah menutupi? Allahu a'lam. Karena sesuatu yang wajib ditinggalkan tanpa uzur, hukumnya dosa. Dan kita nggak bisa memastikan itu sebagai kafarohnya kecuali pakai dalil yang jelas. Mana dalil yang jelas bahwasannya puasa Ramadan yang tertinggal dengan sengaja bisa diganti di bulan yang lain? Nggak ada dalil yang jelas. Seandainya mereka bawakan dalil, semuanya dalil itu orang yang punya uzur. Maka itu pula Pak, berkembang masalah, hampir mirip masalahnya. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu tanpa uzur. Bukan karena sakit, bukan karena kegiatan yang lain, tanpa uzur, nggak mau sholat, males. Tiba-tiba meninggal. Lalu keluarganya membayarkan fidyah sebagai kafaroh dia meninggalkan sholat. Ada nggak kejadian kayak gini Pak? Hah? Banyak ya. Bayarnya beras. Itu mayit belum dikubur, udah diketok rumah keluarga. Mana berasnya? Siapa yang mengatakan dan dari mana jaminannya sholat yang pernah ditinggal tanpa uzur itu bisa dibayar dengan beras? Kalau seandainya sholat yang tanpa uzur itu bisa dibayar dengan beras, betapa nikmatnya orang kaya Pak. Nggak usah sholat dia sekarang, dia tinggal kumpulkan uangnya, sisihkan uangnya 200 juta, nanti dia belikan beras 200 juta. Buat bayar sholat saya. Nggak ada dalil tentang kafaroh itu. Lalu kalau dia bilang Allah kan maha pengasih, maha pemaaf Ustaz. Iya, Allah maha pengasih, maha pemaaf, betul. Tetapi untuk minta ampun, untuk taubat, untuk mengatakan dosa ini dihapuskan dengan perbuatan ini, itu pun hak prioritas Allah. Hak yang Allah keluarkan untuk dirinya. Dari mana kita tahu Allah mengampuni kalau harus bayar beras? Nggak ada. Berbeda dengan orang yang tinggalkan puasa karena sakit. Sakit, nifas, haid, jompo. Meninggal sebelum bayar qadanya. Si wanita meninggal sebelum bayar kafarohnya. Itu boleh keluarganya membayarkan untuk dia fidyah. Karena memang ada dalil fidyah. Atau boleh keluarganya memuasakan dia. Karena seorang wanita berkata, ya Rasulullah, inna ummi matat wa alai saumun nadhar. Afa asumu anha?
Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, seorang berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dan dia punya puasa nazar. Bolehkah aku berpuasa untuknya?" Rasulullah mengatakan, "Apa pendapatmu jika ibumu punya hutang? Apakah kau akan lunasi hutang ibumu?" Dia katakan, "Iya ya Rasulullah. Fadainullahu ahaqqu an tuqda." Hutang kepada Allah lebih berhak agar engkau tunaikan. Jadi ini pendapat yang benar, Pak. Semua ibadah wajib yang ditinggalkan tanpa uzur nggak bisa diganti dengan ibadah di waktu yang lain atau dengan kafarah fidyah kecuali harus ada dalil yang jelas. Bukan berarti kita lalu mematahkan semangat orang yang mau banyak tobat, tidak. Kamu puasa yang banyak, kamu sholat yang banyak, kalau pernah meninggalkan sholat dulu, puasa yang banyak, sholat yang banyak, doa yang banyak, tobat yang banyak, berharap mudah-mudahan itu menutupi dosa yang pernah lalu. Beda nggak Pak dua pendapat ini Pak? Pendapat yang pertama mengatakan apa? Kamu ganti aja di hari yang lain, itu akan menutupi yang pernah kamu lewati. Kalau kita berpendapat nggak begitu. Kamu banyak aja puasa, tapi itu belum tentu menggantikan. Tapi mudah-mudahan menggantikan. Beda tidak pendapatnya? Beda. Karena kalau kita katakan pasti bisa menggantikan, seolah-olah kita tahu. Dari mana kita tahu itu kafarohnya? Yang kedua, itu pun akan menyebabkan seorang beramal hanya sesuai dengan hutangnya. Saya dulu meninggalinnya 15 hari, Ustaz. Saya ingat saya ninggalin 15 hari sengaja. Jadi dia mau gantinya 15 hari aja. Padahal 15 hari dia ganti ini di waktu yang lain, bukan di bulan Ramadan. Belum ada jaminan bisa menggantikan Ramadan yang telah berlalu. Akhirnya dia cuma puasa 15 hari aja. Beda dengan orang kita bilang, kamu gak bisa ganti puasa kamu yang telah berlalu. Taubat sama Allah. Banyak puasa sunnah saja, mudah-mudahan itu sebagai bukti engkau telah bertobat dan Allah ampuni dosamu yang telah lalu. Lah bisa jadi dia puasa lebih daripada 15 hari. Ini pendapat yang benar. Masalah sholat, masalah puasa nggak bisa diganti bagi mereka yang meninggalkan secara sengaja tanpa uzur. Tapi banyaklah beribadah, taubat, dan banyak beramal soleh, semoga menutupi apa yang telah lalu. Hada lam yathbut. Kata Syekh apa? Imam Dhahabi mengatakan, hadis ini tidak benar dari Rasulullah. Hadis yang mana tadi itu? Barang siapa yang meninggalkan puasa 1 hari di bulan Ramadan tanpa uzur dan tanpa rukhsah, maka tidak akan bisa menggantikannya walaupun puasa sepanjang masa. Hadis ini dhaif. Tapi maknanya benar. Hadisnya dhaif. Maka kata Imam Dhahabi di sini, hada lam yathbut. Hadis ini enggak sahih. Disebutkan riwayat Abu Daud dan yang lainnya, Imam Daruqutni dan yang lainnya, ya, hadis ini enggak sahih. Tetapi para ulama mengatakan makna hadis ini menjadi pembahasan para ulama dan pendapat para ulama. Pendapat para ulama mengatakan tidak akan bisa terganti puasamu walaupun engkau berpuasa sepanjang masa. Berkata Rasulullah SAW, as-salawatul khamsah wal jum'ati ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun bainahunna idza istunibatil kaba'ir. Kata Rasulullah SAW, salat di antara yang 5 waktu, di antara Jumat ke Jumat berikutnya, di antara Ramadan ke Ramadan berikutnya, kafaratun lima bainahun, akan menggugurkan dosa di antaranya, majtunibatil kaba'ir, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Ini hadis berikutnya yang berkaitan tentang Ramadan. Hadis ini sahih, disebutkan oleh para ulama dalam riwayat-riwayat yang banyak ya, termasuk juga riwayat Muslim. Allah alam, dari Abu Hurairah, dari riwayat-riwayat yang lain, dari para sahabat yang lain juga pun ada. Hadis ini hadis yang sahih.
Salat 5 waktu menggugurkan dosa. Jumat ke Jumat menggugurkan dosa. Ramadan ke Ramadan menggugurkan dosa. Bagi siapa? Bagi mereka yang meninggalkan dosa-dosa besar. Kita langsung saja bahas Ramadan ke Ramadan menggugurkan dosa. Ini yang dikatakan Ramadan bulan ampunan. Karena bertemu dengan Ramadan saja, Allah gugurkan dosa kita. Dan betapa banyak amalan yang menggugurkan dosa ketika Ramadan. Salah satunya adalah menggugurkan dosa ketika Ramadan kalau kita menyambut Ramadan dengan ketaatan. Rasulullah SAW mengatakan, "Atakum Ramadan." Datang pada kalian bulan Ramadan. Yang kata Rasulullah SAW, "Fihi futihati abwabil jannah wa ghuliqati abwabin nar." Akan dibukakan pintu-pintu surga dan akan ditutup pintu-pintu neraka. Dan akan dirantai syaitan-syaitan. Kata Rasulullah SAW, banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan Ramadan, di antaranya juga kita hadis ini. Ramadan ke Ramadan berikutnya menggugurkan dosa di antara keduanya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, beriman kepada Allah dan berharap pahala Allah, Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Hadis yang ketiga, ini tentang kita mengumpulkan sekarang, bahwasannya di Ramadan itu ada ampunan-ampunan Allah. Hadis yang ketiga yang menunjukkan Ramadan itu adalah ampunan Allah. Hadis Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang sholat pada malam-malam bulan Ramadan, Allah akan gugurkan dosanya yang telah lalu. Itu hadis yang ketiga. Tadi hadis pertama apa? Bertemunya Ramadan menggugurkan dosa. Hadis yang kedua, berpuasa Ramadan menggugurkan dosa. Hadis yang ketiga, sholat malam pada Ramadan menggugurkan dosa. Hadis yang keempat, ini hadis riwayat Muslim, Bukhari semua, hadis sahih. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar, Allah akan menggugurkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis 4. Berarti di siang ada penggugur dosa, bertemu menggugur dosa, di malam penggugur dosa. Di dalam hadis yang lain, hadis yang kelima tentang penggugur dosa dan dimasukkannya dan diselamatkan dari neraka. Fa inna lillahi utaqa fi kulli yaumin minan nar. Ketika Rasulullah menyebutkan tentang datang Ramadan, dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan-syaitan, dan di hari itu dan di tiap malamnya Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Subhanallah. Maka tidak ada kesempatan kecuali di Ramadan itu kesempatan yang terbaik untuk orang cari ampunan Allah. Nah, kita pasti lalai dalam 1 tahun ini. Ucapan kita, perkataan kita, pikiran kita, mungkin kita maksiat kecil atau besar. Tapi yang jelas kita pasti butuh ampunan Allah. Dibahas oleh para ulama, apakah yang diampuni di sini dosa besar atau dosa kecil? Maka pendapat yang benar, yang diampuni bertemu Ramadan, kita bertemu Ramadan diampuni dosa, itu hanya dosa kecil. Selama kita menjauhi dosa besar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita bertobat kepada Allah agar dosa besar tergugurkan. Maka dosa besar, pendapat yang benar Pak, para ulama mengatakan dosa besar itu tidak bisa digugurkan dengan amal soleh. Tapi dosa besar digugurkan dengan taubat. Adapun dosa kecil itu bisa digugurkan dengan amal soleh. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan akan menghapus segala kejelekan.
Dan dosa-dosa kecil itu terhapus. Dosa besar terhapus dengan taubat. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, Ragiba anf, celaka. Qila man yahum ya Rasulullah. Dikatakan, ya Rasulullah, siapa yang celaka ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, man akmala Ramadan, man adraka Ramadan, thumma adbara an, falam yukfarulah. Kata Rasulullah SAW, celaka mereka yang bertemu dengan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, lalu dosa mereka tidak diampuni. Celaka mereka. Dalam hadis riwayat lain dikatakan, yang mengatakan celaka itu adalah Jibril, yang mengatakan amin dan mendoakan adalah Rasulullah. Jibril mengatakan celaka mereka, celaka. Kul amin ya Rasulullah, kul amin ya Muhammad, kultu amin. Siapa mereka? Orang yang bertemu Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, tapi dosanya tidak diampuni. Mengapa mereka didoakan celaka? Karena kalau ada orang ketemu Ramadan, lalu dosanya nggak diampuni, berarti menunjukkan betapa dia tidak beramal sama sekali. Bagaimana tidak? Bertemu Ramadan menggugurkan dosa. Puasa di siang hari menggugurkan dosa. Salat di malam hari menggugurkan dosa. Salat malam Lailatul Qadar menggugurkan dosa. Allah tiap malamnya membebaskan orang di neraka. Kalau dia sahur, dia makan sahur, dia ingat Allah, dia taubat sama Allah, Allah bebaskan dari neraka. Ada kesempatan ini selama 30 hari, 30 kesempatan. Pagi, siang, sore, malam. Lalu dia nggak dapat sama sekali. Kira-kira apa yang dia lakukan kok sampai dia nggak dapat? Berarti celaka orang seperti ini. Berarti nggak ada amalan apa-apa sama sekali. Sama sekali nggak berbuat apa-apa di Ramadan. Kata Rasulullah SAW, Ragiba anf. Celaka dan celaka mereka. Ya. Hadis yang berikutnya. Berkata Rasulullah SAW, bunya Islamu ala khams. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaum Ramadan wa hajjil baitillahil haram. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah SAW, Islam itu dibangun di atas 5 tiang. 5 rukun. Kata Rasulullah SAW, Islam dibangun di atas 5 rukun. Yang pertama syahadat la ilaha illallah. Yang kedua Muhammad Rasulullah. Yang ketiga mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan haji ke Baitullah. Imam Ibn Rajab atau Imam Dhahabi membawakan hadis ini ingin menegaskan bahwasannya puasa itu adalah rukun Islam. Banyak kewajiban-kewajiban dalam Islam, tapi tidak semua kewajiban dimasukkan dalam rukun Islam. Kalau ada sebuah kewajiban yang dia dimasukkan ke dalam rukun Islam, berarti itu adalah kewajiban yang terwajib. Bakti sama orang tua wajib atau tidak, Pak? Wajib. Sepakat semua. Bahkan banyak sepakat semua agama. Bakti sama orang tua wajib. Tapi bakti sama orang tua masuk ke dalam rukun Islam? Tidak. Secara lafaz tidak. Tapi secara kandungan mungkin iya. Karena termasuk mentaati Rasulullah dan mentaati Allah. Tetapi secara lafaz nggak ada. Lah, kalau ada kewajiban-kewajiban yang kewajiban itu dimasukkan ke dalam rukun Islam, berarti kewajiban ini wajib yang terwajib dan merupakan amalan yang Allah cintai. Dan kita harus tahu, amalan itu dikategorikan sunnah, wajib, rukun, itu karena kadar kecintaan Allah kepada amal itu agar kita melakukannya. Kalau amalan itu kadarnya adalah sunnah, Allah mencintainya. Tetapi kecintaan Allah kepada amal itu
tidak sampai Allah menginginkan kita melakukannya terus-menerus. Tapi kalau ada amalan yang Allah inginkan kita melakukannya terus-menerus, bahkan Allah tekankan kewajiban itu, berarti itu Allah mencintai amal tersebut. Maka jika kita dikatakan ada orang melakukan 1000 rakaat sholat sunnah dibanding 2 rakaat sholat subuh, maka 2 rakaat sholat subuh lebih Allah cintai daripada 1000 rakaat sholat sunnah dan dia meninggalkan sholat subuh. Kenapa? Karena sunnah itu hanya sunnah. Wajib subuh itu karena Allah cintai. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ya, tidaklah Allah mencintai seorang hamba mimma aftaradtu alaih, sebagaimana aku wajibkan kepada dia perbuatan wajib. Berarti kalau ada perbuatan wajib, itu perbuatan yang Allah cintai. Kalau kita mau melihat sebuah amalan itu besar pahalanya atau tidak, lihatlah dia amalan wajib atau tidak. Kalau dia amalannya wajib, pasti pahalanya besar dan pasti Allah cintai. Maka sangat salah jika ada orang yang mampu sholat malam yang panjang, tapi subuhnya kesiangan. Iya, subuhnya udah masuk syuruk, baru dia sholat subuh. Ditanya kenapa? Tadi malam saya sholat tahajud 23 rakaat. Kata Umar bin Khattab, aku tidur 1 malam suntuk dan sholat subuh berjamaah lebih aku cintai daripada aku terbangun 1 malam penuh dan sholat subuh ketinggalan. Karena Umar paham, yang wajib itu lebih Allah cintai. Sebagaimana hadis yang kita katakan tadi. Hadis yang Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah SAW, tidaklah perkara yang paling Allah cintai mimma aftaradtu alaih, dari perkara-perkara yang kuwajibkan. Nah begitu juga puasa Ramadan, ini rukun Islam. Rukun itu berarti pondasi, tiang. Tiang itu berarti sanggahan untuk bangunan. Kalau dalam sebuah bangunan nggak ada sanggahannya, maka akan apa? Gugur, sama kayak bangunan ini nih. Kalau nggak ada tiang-tiangnya, nggak bakalan ada tingkat 2. Nggak bakalan tinggi bangunan. Lah, orang kalau banyak melakukan amal soleh, sedekah, baik sama teman, lalu peduli sama orang lain, tapi nggak puasa Ramadan, dia bagaikan bangunan, bikin bangunan yang kurang tiang. Orang kalau bikin bangunan kurang tiang gimana, Pak? Ada yang berani masuk bangunan itu? Nggak berani. Seperti itulah orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Dia sibuk ngecat rumah, dicat, dihiasin, dikasih gambar bagus, dikasih tambahan-tambahan pernik-pernik, tapi dia lupa pondasi sama tiangnya belum dipasang. Kira-kira gimana rumah kayak begitu, Pak? Berbuat baik pada tetangga itu bagus, tapi itu bukan pondasi. Lalu membantu orang lain sangat bagus, tapi itu bukan pondasi. Jadi kalau ada orang bilang yang penting saya berbuat baik sama orang lain, tapi puasanya enggak, percuma. Percuma bisa jadi, maka di sini ya para ulama berselisih pendapat. Apa hukumnya orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja dan malas? Di antara rukun Islam, salat, puasa, zakat, haji. 5 rukun Islam ini, jika meninggalkannya secara sengaja malas, maka terjadi ikhtilaf ulama. Kecuali syahadat. Syahadat nggak ikhtilaf ulama. Meninggalkan syahadat karena malas, kafir. Kalau menentang 5 ini, mengatakan 5 ini nggak wajib, sepakat ulama, kafir. Karena tidak beriman dengan rukun iman, rukun Islam yang 5. Adapun kalau meninggalkannya karena malas, maka terjadi ikhtilaf ulama. Terutama masalah sholat dan masalah puasa dan masalah zakat. Umar bin Khattab atau Abu Bakar As-Siddiq pernah memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Kata para ulama itu menunjukkan zakat ini rukun Islam dan orang yang meninggalkannya bisa menjadi murtad karena Umar atau Abu Bakar memerangi mereka. Lah puasa pun ada pada rukun Islam.
Jadi kalau orang meninggalkan puasa, itu terancam bukan hanya dosa, tapi terancam dengan keimanannya yang mungkin akan gugur karena tidak puasanya dia. Ya. Nah, kita lanjutkan ke dalam hadis berikutnya. Hadis berikutnya atau sebelumnya, sebelum kita berbicara hadis berikutnya, para ulama menyebutkan kewajiban puasa Ramadan itu terjadi dalam beberapa fase dalam Islam. Tidak langsung Ramadan itu wajib seperti yang kita lakukan hari ini. Puasa Ramadan itu diwajibkan ketika Rasulullah SAW sudah pindah ke Madinah. Jadi setelah Rasulullah SAW hijrah. Terutama itu dikatakan di tahun kedua hijrah. Sebelum itu, sebelum tahun kedua hijrah, apakah tidak ada puasa yang diwajibkan? Jawabannya ada. Dahulu puasa yang diwajibkan sebelum puasa Ramadan ada diwajibkan puasa Asyura. Yaitu pada tanggal berapa? 10? 10 apa Asyura? Muharram. 10 Muharram itu dulu wajib satu hari puasa. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, juga hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan puasa dahulunya adalah Asyura. Kemudian ketika datang Ramadan, Asyura menjadi sunnah mustahab setelah diwajibkannya Ramadan. Ini fase kedua. Diwajibkannya Ramadan. Tapi sebelum diwajibkannya Ramadan, secara mutlak, fase kedua ini dulu orang boleh milih. Kamu mau puasa, silahkan. Kalau kamu nggak mau puasa, bayar fidyah. Walaupun kamu nggak punya uzur, malas puasa, pengen bayar fidyah, bayar saja fidyah. Ini fase kedua. Kemudian fase ketiga, tidak boleh bayar fidyah kecuali mereka yang punya uzur. Yang tidak punya uzur wajib puasa Ramadan. Ini fase yang ketiga. Di fase ketiga ini masih berbeda dengan fase kita sekarang. Barang siapa yang mereka tertidur ba'da isya, maka tidak ada sahur bagi mereka. Bangun subuh langsung juga ikut puasa. Jadi sahurnya itu ya udah malam sebelum tidur. Kalau engkau sudah tidur itu mulai start puasa. Jadi mulai start puasanya tidur malam. Kapan kamu tidur? Start puasa. Ini kejadian oleh seorang sahabat suatu malam dia tidak sempat sahur, tertidur. Lalu dia puasa di siang harinya. Puasa dengan kesibukannya sampai dia waktu maghrib pun dia hanya sedikit berbuka, lalu dia tertidur lagi karena kecapean. Esok harinya dia puasa, dia sangat lemas, pucat. Rasulullah datang kepada dia. Dia ceritakan bahwasannya dia kemarin capek sekali, berbuka pun sedikit, dan sekarang dia berbuka pun sedikit dan dia lemas. Akhirnya turun ayat Al-Quran. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyad minal khaydil aswad minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas benang yang hitam dan benang yang putih dari waktu fajar. Ini fase yang keempat yang sekarang kita lakukan. Dan ini yang akhirnya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk sahur. Tasahharu fa inna fi sahur barokah. Kata Rasulullah SAW, sahurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur itu adalah barokah. Ya, Allahu a'lam. Ini kewajiban puasa Ramadan. Kita baca hadis berikutnya yang disebutkan oleh Imam Dahabi. An Hammad bin Zaid an Amr bin Malik al-Kunari an-Nukari
An Abi Jawza an Ibn Abbas ura Islam qawaiduddin thalathah. Kaidah atau landasan agama itu 3. Syahadat la ilaha illallah, salat, puasa Ramadan. Faman taraka wahida minhunna fahuwa kafir. Ini pendapat siapa? Ini pendapat dari Abu Jawza dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan barang siapa yang meninggalkan salah satu dari 3 ini maka kafir. Apa tadi? Syahadat, salat, dan puasa Ramadan. Siapa yang berpendapat kafir kalau meninggalkannya? Abdullah bin Abbas. Fatajidu katsirum mal lam yahujju wa lam yuzakki wa la yahillu damu. Dan kau mendapatkan dia banyak harta dan dia tidak berhaji dan dia tidak berzakat, wala yahillu damu, maka tidak halal juga darahnya. Ya, ini pendapat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, bahwasannya dia berpendapat orang yang meninggalkan salah satu dari syahadat, salat atau puasa Ramadan, dia akan mendapatkan atau dia akan keluar dari Islam. Di dalam hadis yang lain Rasul bersabda, "Man lam yada' qauluz zur wa 'amala bih." Ya, ada hadis ketika Rasulullah SAW di dalam Isra dan Mi'rajnya. Ketika Rasulullah SAW dalam Isra dan Mi'rajnya, Rasulullah SAW melihat orang yang kakinya digantung di atas. Kaki digantung di atas dan kepalanya di bawah. Mulutnya robek sampai hampir ke gerahamnya. Robek. Keluar darah. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa ini orang? Kenapa ini?" Maka Jibril mengatakan, ini adalah orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan sebelum datang waktu berbuka. Kata para ulama, hadis ini hadis yang sahih, menunjukkan ancaman yang keras. Kalau seandainya berbuka puasa di bulan Ramadan itu bukan dosa besar, tentu tidak akan ada ancaman seperti ini. Ketika Rasulullah SAW melihat ada orang yang disiksa gara-gara berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa uzur, itu menunjukkan berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa uzur minal kabair, di antara dosa besar. Maka jangan sampai kita membiarkan diri kita atau orang-orang sekitar kita bergampang-gampangan terhadap tidak puasa di bulan Ramadan. Dan ini sangat menyedihkan. Di negeri kaum muslimin, orang-orang yang berbadan kuat, berbadan sehat, tapi kadang-kadang pagi-pagi jam 8 pagi udah makan di warung makan, subhanallah. Kalau jam 8 pagi udah makan di warung makan, itu memang bukan karena nggak mampu. Nah, kalau dia alasan saya kerja, Ustaz, kerja saya berat. Memang para ulama pun menjelaskan bagaimana dengan orang-orang pekerja yang berat. Tapi kalau memang udah kerjaan itu sehari-hari, biasanya itu tidak berat lagi. Ya, tapi kalau dia musafir, dia supir yang mungkin berbeda-beda tempat, pindah-pindah tempat, ya itu karena safar, boleh. Atau orang yang kerja berat bukan musafir, dia ingin berbuka, boleh, dengan catatan. Kapan catatannya? Jika puasa itu memudaratkan dia. Bagaimana contohnya? Dia kerja, umpamanya kerja apa ya? Yang berat hari-hari siang itu di Ramadan. Mungkin dia kerja tukang bangunan. Berat, ngaduk semen, ngangkat pasir, bikin batap, semberat. Boleh dia berbuka, Ustaz? Boleh. Kapan? Nanti ketika dia merasakan itu berat. Jadi ketika dia kerja, tiba-tiba dia pucat, keringatan. Boleh dia berbuka? Boleh, tapi ketika dia sudah merasakan ada mudarat dalam dirinya. Lah kalau ketika dia berbuka di situ, berbuka kenapa? Apa uzurnya, Ustaz? Uzurnya sakit. Uzurnya sakit karena sudah mulai keringetan, badan mulai dingin, lemas. Itu kan menunjukkan orang sakit. Yang namanya sakit bukan berarti harus dia nggak sadar dulu, tidak. Tapi sudah menunjukkan kalau dia biarkan dia puasa dia sakit, maka dia boleh berbuka. Apapun itu pekerjaannya. Tetapi kalau dia belum merasakan sakit, lalu dia berbuka, maka kita khawatir ini termasuk berbuka tanpa uzur, dan ini nggak boleh. Ya, Allahu a'lam.
Itu hadis yang menunjukkan bahwasannya orang yang berbuka puasa tanpa uzur di yaumul qiyamah akan dirobek mulutnya sampai gerahamnya, kepala di bawah, kaki di atas, dan dia dihukum di hari kiamat. Allah musta'an. Hadis berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, man lam yada' qauluz zur wa amalu bih wal jahal falaysa lillahi hajat fi an lahu an yada' ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur, ucapan dusta, ucapan gibah, ucapan bohong, wa amalu bih, dan tidak meninggalkan amalan bohong, amalan dusta, nipu, jahatin orang, wal jahal, dan dia tidak meninggalkan amalan-amalan kebodohan, sia-sia, falaisa lillahi hajatun, Allah enggak butuh dengan puasanya. Kata para ulama di sini menunjukkan puasa itu bukan hanya tahan lapar dan tahan haus. Tapi puasa itu betul-betul adalah mendidik diri kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia. Kalau puasa itu hanya meninggalkan makan dan minum, maka anak-anak kecil umur 5 tahun dan 7 tahun pun bisa kita ajarkan itu. Tapi puasa itu adalah pendidikan diri, yang ini yang harus kita lakukan. Menahan diri dalam kemarahan, sabar, menahan diri untuk bicarakan orang lain, menahan diri untuk berucap yang sia-sia, menahan diri untuk berbohong, menahan diri untuk menyakiti orang lain. Itu orang yang puasa sebenarnya. Laisa shaim fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Bukan orang yang puasa itu hanya meninggalkan makan dan minum. Wa syahwatahu, bukan orang puasa itu hanya orang meninggalkan syahwat. Tapi orang yang puasa itu adalah orang yang dia membawa dirinya kepada yang lebih baik. Di hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, ragiba anfi man adraka Ramadan falam yukfarulah. Celaka orang yang ketemu Ramadan dan tidak diampuni dosanya. Wa indal mu'minin muqarrar. Dan di sisi orang beriman ada muqarrar, ada ketentuan. Barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa sakit, tanpa tujuan, maka annahu syai'un minaz zani wal mikas wal mudminul khamar bal yaskuna fi islamihi yadununa bi zindiq wal ihlal. Masya Allah, itu di zaman itu, Pak. Di zaman Imam Dahabi, kata dia, di zaman itu kalau ada orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur, innahu syai' minaz zani, dosanya itu mereka anggap seperti penzina, seperti perampok, peminum khamar, bahkan mereka meragukan keislamannya. Yadhununa bihi zindik, bahkan dianggap sebagai zindik. Ya Rabb. Ya. Kalau zaman sekarang orang yang enggak puasa malah makan di pinggir jalan dan mengatakan kepada yang puasa, harap kamu yang puasa toleran kepada saya. Harap yang puasa menghargai saya lagi makan. Ya, subhanallah. Kalau kita tinggal di negeri orang kafir, Pak, yang mayoritasnya adalah orang-orang yang kafir, mungkin kita katakan itu bisa. Karena yang banyak, yang sedikit, atau yang banyak tentu mendominasi. Ya tidak? Tapi kalau kita tinggal di negeri kaum muslimin, yang banyak mengalah untuk yang sedikit. Dan mengatakan bahwasannya kaum muslimin itu jangan, atau kaum muslimin harus menghargai orang-orang yang gak berpuasa. Ini orang-orang yang cara berpikirnya kebalik ini. Ya, di zaman sekarang ini ya subhanallah, ya subhanallah. Kita sudah seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, kita banyak tapi bagaikan buih di lautan. Karena kalian telah terjangkit penyakit wahnu, kata Rasulullah. Kita nih siapa aja di antara kita, nih kita semua kita berarti. Yang hidup di zaman ini yang merasakan kaum muslimin bagaikan buih di lautan. Kita ini telah terjangkit penyakit wahnu. Wahnu itu apa? Wahnu itu kebimbangan dan kecemasan sebenarnya. Ketakutan dan kekerdilan, itu secara bahasa. Tapi Rasulullah SAW memberikan definisi. Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta dunia dan takut mati. Cuman dapat jabatan,
cuman gara-gara dicintai orang kafir, cuman gara-gara hanya perkara-perkara dunia yang dia dapatkan. Itu menyebabkan kita lemah sekarang. Nas'alullah salamah wal afiyah. Saya akan membacakan sedikit di sini siapakah mereka yang memiliki uzur dalam tidak berpuasa. Yang pertama sakit. Kita cepat saja ya, 15 menit. Ini hampir 1 jam pertemuan kita sudah. Tadi kita mulai jam berapa? 7.15 ya. Bukan setengah 7 ya Pak tadi. Oh sepanjang. Ya kita cepat saja, kita baca sedikit. Siapakah mereka yang boleh uzur berbuka puasa? Yang pertama sakit. Sakit itu ada 2 keadaan. Sakit yang tidak mampu berpuasa dan mengganti di hari yang lain. Ada nggak orang sakit kayak begini Pak? Nggak mampu lagi puasa dia. Jadi kalau suruh ganti di hari yang lainnya kapan? Dia memang begitu terus, sakit terus dia setiap hari. Ini sakit yang pertama. Sakit yang kedua, sakit yang dia kalau dia puasa sakitnya tambah parah atau kesembuhannya terlambat atau dia menjadi sakit. Beda nggak tuh Pak? Yang pertama, kalau dia puasa sakitnya tambah parah atau nggak tambah parah tapi kesembuhannya terlambat. Atau dia belum sakit, hampir sakit. Kalau dia puasa, dia yakin jadi sakit. Maka yang 3 ini, tapi dia bisa mengganti di hari yang lain. Dia harus mengganti yang lain. Ya. Jadi, kalau kita lihat kepada bentuk sakit tadi, sakit apa yang boleh berbuka puasa? Sakit yang memudaratkan diri kita. Anak sakit juga Ustaz, tapi sakit apa? Sakit hati anak sama orang. Sakit hati kok nggak puasa? Iya, ngambek sama Allah. Subhanallah, sakit hati ngambek sama Allah nggak mau puasa. Musibah. Itu musibah di atas musibah ada Pak. Orang kalau ketika mendapatkan suatu takdir yang dia nggak sukai, naudzubillah, nas'alullah salam. Allah menyebutkan dalam Quran, ada orang yang beriman itu di atas ujung, kata Allah. Imannya di atas ujung. Kalau dia ketimpa musibah, dia tinggalkan agama ini. Maksudnya apa? Kalau dia ketimpa musibah, langsung nggak mau sholat, langsung nggak mau puasa. Kalau perempuan langsung buka jilbab. Subhanallah. Dia kira dengan protes kayak begitu akan berubah takdir menjadi baik. Padahal musibah di atas musibah itu. Ya, berkata Imam Nawawi, syarat dibolehkannya berbuka puasa jika puasa itu mengantarkan kepada keberatan. Ya syakku ihtimal, yang dia nggak mampu memikulnya. Adapun sakit yang sedikit, yang tidak mengantar kepada keberatan secara zahir, maka tidak boleh bagi dia berbuka puasa. La khilaf indana khilafu ahli zahir. Ini menurut pendapat Syafi'i. Jadi kalau sakitnya nggak memudaratkan dan nggak memberatkan fisik, maka tidak mengapa. Ya. Contohnya apa? Ya itulah contoh-contohnya mungkin sakit mata, sakit telinga. Ini nggak ada hubungannya dengan sakit yang membolehkan dia berbuka puasa. Sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka berkata Imam Nawawi, hukumnya seperti orang jompo. Orang yang sakit, yang sudah divonis nggak mungkin sembuh, dan dia nggak mungkin bisa puasa dan mengganti di hari yang lain, maka hukum dia sama seperti hukum orang jompo. Saya pernah ketemu Pak orang seperti ini. Hari-hari biasa dia sehat. Sehat di hari biasa. Umurnya juga waktu itu masih seumuran saya. Waktu saya ketemu dia masih berumur 25 tahun. Tapi Ramadan nggak pernah puasa. Ramadan nggak pernah puasa karena apa? Kalau dia puasa Ramadan pasti sakit. Pasti sakit. Jadi dia setiap bulan setiap ini hanya bayar fidyah. Dan ini terjadi, memang ada. Saya pernah tanya sama dia. Kenapa kau? Dia orang Jazair. Orang Jazair. Saya tanya kepada dia, apa sakit kamu? Sampai dia sendiri mengatakan, aku pun nggak tahu sakitku. Kemungkinan aku kena ain, kata dia. Kata dia, kemungkinan aku kena ain. Jadi setiap dia puasa, pastinya akan ngedrop sakit. Jadi dia nggak pernah puasa.
Walaupun diganti selain Ramadan dia puasa juga, dia ngedrop sakit. Ya, maka orang seperti ini hukumnya seperti orang jompo. Orang jompo itu bayar fidyah. Ya. Kemudian orang jompo dan orang yang sakit seperti ini tetap di hatinya ada niatkah atau tetap tidak usah perlu niat lagi? Maka jawabannya tetap di hatinya perlu niat dalam dirinya. Bagaimana dengan orang pikun? Orang pikun kan nggak bisa niat. Apakah wajib puasa bagi dia? Maka ketika dia sadar, dia puasa. Tapi ketika dia lupa karena dia pikun, dia makan, Ustaz. Dikirain udah buka puasa, kita katakan diingatkan ketika dia makan, lalu lanjut puasanya. Itu rezeki dari Allah buat dia. Ya. Kalau ada orang puasa, yang dia puasa, lalu dia lupa puasa, lalu dia makan, rezeki kan Pak? Ada orang nggak puasa tapi merasa puasa. Oh ternyata anda nggak puasa, lupa. Anda kira anda puasa, akhirnya nggak makan, nggak minum. Subhanallah. Ada nggak kayak gini juga? Ada juga yang kayak begini, lupa, kirain puasa, ternyata nggak puasa. Ya subhanallah. Man khafa halak fin jaw'il atas. Yang kedua, orang yang khawatir kelaparan dan sangat haus, boleh buka puasa. Walaupun dia bukan sakit, dia bukan musafir, boleh dia buka puasa. Siapa itu? Orang yang khawatir. Khawatir ini gimana kalimat khawatir? Harus ada tanda-tanda menunjukkan bahwasannya mengantar kepada mudarat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Jangan kalian campakkan diri kalian kepada kehancuran. Pendapat Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i berpendapat, kata Imam Nawawi, barang siapa ghalabahul jau' wal 'atas, orang yang sangat lapar dan sangat haus, wa khafa halak fil lazimul fitr, dan dia khawatir dia sakit karena kelaparan yang amat sangat dan karena haus yang amat sangat, lazimahul fitr, harus dia berbuka. Ini kata siapa? Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i. Jadi kalau kayak tadi teman-teman kita yang mungkin kerjanya berat, kita katakan boleh dia berbuka puasa. Kapan itu? Ketika betul-betul dia merasakan akan sakit. Tapi kalau baru mau berangkat kerja jam 8, setengah 8 udah makan di warung makan, kita katakan ya nggak benar seperti itu. Ya. Yang ketiga adalah musafir. Sebelumnya, orang yang sakit dan orang yang takut sakit tadi itu ganti di hari yang lain. Kecuali orang yang sakitnya nggak mungkin sembuh, diganti fidyah. Yang ketiga adalah musafir. Musafir itu boleh berbuka. Tapi apakah wajib berbuka atau afdol berbuka? Ini ikhtilaf ulama. Ada ulama yang mengatakan musafir itu kalau puasa nggak sah puasanya. Kenapa? Karena Allah mengatakan faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddah min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian sakit atau safar, maka ganti di hari yang lain. Kata dia, fa'iddah itu ganti perintah. Berarti kalau kamu sakit dan kamu safar, batal puasa. Pendapat Dhahiriyah. Tapi yang benar, pendapat jumhur dan kebanyakan para ulama, enggak batal puasa orang musafir. Karena Rasulullah pernah puasa safar. Rasulullah pernah berpuasa dalam keadaan safar. Kalau seandainya bersafar itu adalah batal puasa, sebagaimana dipahami dari dhahir ayat, tentu Rasulullah SAW tidak berpuasa di safar. Rasulullah pernah berpuasa di safar, menunjukkan safar bukan pembatal puasa. Masalah berikutnya, kalau begitu, mana yang lebih afdol? Puasa atau tidak? Puasa. Suatu hari, Rasulullah SAW pernah melihat orang yang puasa dalam safar. Rasulullah mengatakan, laisa minal bir siyamu fis safar. Bukan sebuah kebaikan orang yang puasa ketika safar. Ada hadisnya. Tapi Rasulullah pernah safar dan puasa juga. Ketika itu para sahabat semua berbuka. Tinggal 2 orang yang puasa, Rasulullah dan 1 orang sahabat lain.
Maka di sini kalau Imam Syafi'i berpendapat, kamu puasa kalau kamu mampu. Jangan kamu bebani dirimu dengan hutang. Karena kamu berhutang, berarti kamu punya tanggungan. Yang alangkah baiknya dirimu itu melunaskan dan membebaskan dirimu dari hutang piutang, termasuk hutang piutang ibadah. Ini pendapat siapa? Syafi'i. Pendapat yang lain mengatakan tidak. Dibolehkannya berbuka puasa bagi mereka puasa itu karena keringanan. Allah sangat cinta diambil keringanannya sebagaimana Allah benci dilakukan kemaksiatan padanya. Jadi, kalau Allah kasih keringanan itu untuk kita dan kita mengambil dan memanfaatkannya, berarti kita mendapatkan cinta Allah. Jadi apa? Menurut mereka, ambillah keringanan dari Allah. Karena Allah cinta kalau keringanannya diambil. Pendapat yang berikutnya, lah kalau berkaitan dengan ringan dan berat, belum tentu orang berpuasa ringan, belum tentu orang yang berbuka ringan. Karena kalau orang yang berbuka ketika Ramadan dianggap ringan, dia harus ganti di hari yang lain. Berat nggak sama dia? Bisa jadi berat. Kalau begitu, kalau memang kembalinya kepada ringan dan berat, berarti masalahnya kembali kepada diri kita. Kalau kita anggap kita puasa di Ramadan tidak berat, dan lebih berat bagi kita mengganti di hari yang lain karena harus sendirian, maka lebih baik puasa. Walaupun dalam keadaan safar. Tapi kalau kita tetap puasa di safar, khawatir sakit, capek, bahkan safarnya jadi kurang maksimal, dan kita menganggap dia ganti hari yang lain lebih gampang, maka berbuka lebih afdol. Dan pendapat yang terakhir ini pendapat yang lebih kuat. Karena kaitannya berbuka atau tidak ini berbuka atau tidak berkaitan dengan kemampuan. Jadi mana yang lebih ringan bagi kita? Nah, kalau di dalam bab ini boleh ambil yang teringan. Karena innallaha yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin buat kalian yang mudah dan Allah nggak ingin buat kalian yang susah. Sekarang yang mudah puasa atau berbuka kembali kepada individu masing-masing. Jangan sampai dia memaksakan dirinya, akhirnya dia puasanya atau berat puasanya. Atau jangan gara-gara dia ingin nggak puasa, tapi ternyata disuruh diganti hari yang lain nggak keganti-ganti. Karena dia sibuk dan perkara yang lain. Maka kita katakan kembali kepada kemampuan. Ini bagi mereka yang safar. Kapan orang dikatakan safar? Ini ikhtilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan kamu safar itu kalau sudah 75 km dari rumahmu. Ada yang bilang safar itu kalau keluar dari kota begini dan begitu. Tapi itu semua ikhtilaf. Yang benar dan saya lebih ikut pendapatnya Lajnah Daimah. Safar itu di atas 75, 80 sampai 85 km. Itu orang safar namanya. Karena kalau safar itu kembali kepada urf dan kebiasaan, nanti kita akan sulit untuk menentukan kapan itu safar. Ya. Kemudian batasan hari. Batasan hari orang yang safar. Apakah sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, setengah tahun? Maka ini pun menjadi perselisihan, tapi yang jelas tidak ada batasan yang pasti. Masalah berikutnya, orang yang safar kalau berbuka, dia berbuka, udah selesai dia nggak puasa, di mana dia boleh berbuka? Di rumahnya sebelum berangkat, atau sudah mulai di gerbang kotanya ingin keluar kota? Ada yang berpendapat, Syekh Albani berpendapat, boleh dia berbuka puasa walaupun di rumahnya, belum safar. Dengan catatan dia sudah berazam, bertekad safar, tiket udah ada, tas udah dirapihin, udah mau berangkat semuanya. Kalau kayak begini, sebagian ulama berpendapat, udah, kamu boleh di rumahmu pagi-pagi nggak sahur atau kamu katakan saya nggak puasa. Ada yang berpendapat jangan, walaupun tiket sudah kamu beli, walaupun tas sudah kamu siapkan, tapi belum pasti kamu berangkat. Bisa jadi ada sesuatu keadaan akhirnya kamu nggak berangkat. Maka jangan kamu berbuka kecuali telah meninggalkan kota dan rumahmu. Ini pendapat yang lebih aman. Ya.
Dan ini pendapat juga dari kebanyakan para ulama. Tapi saya berpendapat dan saya lebih mengikuti pendapatnya Syekh Albani. Tidak mutlak terharamkan. Karena ada sebagian para sahabat udah buka puasa belum keluar dari kotanya. Bahkan Syekh Albani menulis sebuah kutaib, buku kecil tentang masalah ini. Berbuka sebelum meninggalkan kota. Ya. Kemudian orang safar. Apalagi masalah safar. Ketika dia udah nggak puasa, dia mau pergi nggak puasa ini. Dia berpendapat seperti pendapat Syekh Albani. Di rumah udah boleh nggak buka puasa. Begitu dia mau pergi keluar rumahnya, dia udah makan roti di pinggir jalan. Mau tangganya ngeliat semua. Boleh atau nggak boleh begini? Jawabannya, para ulama mengatakan, ada yang mengatakan kamu nggak boleh. Menampakkan dirimu nggak puasa di hadapan kaum muslimin. Nggak boleh. Kenapa? Pertama, kaum muslimin bisa menuduh engkau yang macam-macam. Yang kedua, itu tidak menghormati bulan Ramadan. Karena Ramadan itu dihormati. Salah satu penghormatan kepada Ramadan tidak melakukan itu. Maka sebagian ulama mengatakan, walaupun kita safar, tetap kalau bisa tidak terlalu vulgar makannya. Makannya nggak terlalu vulgar. Sama seperti perempuan haid dan nifas. Dia lagi haid, tapi tiap hari duduknya di rumah makan yang kacanya kelihatan dari luar. Dengan alasan dia sedang, apalagi dia pakai jilbab. Ya orang mungkin akan berpikir, mungkin dia haid, mungkin dia nifas. Tetapi bukan hanya itu. Ada kehormatan bulan Ramadan yang alangkah baiknya kalau tetap kita jaga. Ya alangkah baiknya kalau kita tetap jaga. Ini dibahas juga oleh para ulama tentang masalah ini. Kemudian, masalah berikutnya, masalah masih safar ini. Dia safar dari Bandung ke Bogor, rumahnya di Bogor. Safar dari Bandung jam 8 pagi, sampai Bogor jam berapa Pak? Kalau nggak macet? Jam 11 sampai, jam 12 sampai, jam 12 dia sampai. Apakah dari jam 12 sampai dia maghrib udah di rumah, bolehkah dia makan? Sebagian ulama berpendapat enggak. Ini pendapat Malik yang saya ingat. Karena kamu udah di rumah kamu. Dan kamu nggak boleh makan lagi. Karena kamu bukan musafir lagi, udah nyampe. Lah kalau ditanyakan, kalau dia nggak makan, dia tetap berpuasa, dapat pahala nggak? Ya nggak juga, tetap harus ganti di hari yang lain. Lalu apa faedahnya dia menahan makan? Menghormati Ramadan. Tapi sebagian ulama berpendapat tidak. Ya namanya dia udah buka puasa, maka boleh dia untuk tidak berpuasa dan boleh makan. Yang berikutnya yang orang yang boleh berbuka puasa. Kita langsung saja cepat saja. Ya di sini banyak pembahasannya. Yang berikutnya yang keberapa sekarang? Yang keempat, orang tua yang tidak mampu berpuasa. Orang tua jompo tidak mampu berpuasa itu diganti di hari yang lain, fidyah namanya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang tidak mampu maka bagi dia fidyah, ta'amu miskin, membayar kepada orang-orang miskin. Fidyah itu 1 kali makan. 1 hari 1 kali makan, bukan 3 kali makan untuk 1 orang. Jadi kalau dia meninggalkan 30 hari, dia bungkus nasi bungkus 30 dibagikan kepada orang. Cukup. Itu fidyah namanya. Ya nasi bungkusnya juga nasi bungkus yang dianggap wajar. Kalau di zaman itu bukan makanan jadi, kalau di zaman itu gandum. Gandum 2 kilo, 2,5 kilo sebagai pembayar fidyah, dia bayarkan fidyah gandumnya. Seperti itu, ya. Allah alam. Kemudian di sini miqdar fidyah disebutkan ikhtilaf ulama. Orang yang boleh berbuka puasa adalah orang yang hamil atau orang yang menyusui. Wah, ini masalah yang panjang ini. Hamil dan menyusui bayar fidyah kah atau mengqadha? Ini ikhtilaf ulama, ikhtilaf yang banyak. Ya. Maka dikatakan di sini, orang yang hamil jika khawatir terhadap janinnya atau orang menyusui terhadap anaknya. Dia khawatir bukan dirinya, janin atau anaknya. Maka di sini ada beberapa pendapat para ulama. Yang pertama, berbuka dan mengganti di setiap harinya 1 makan untuk orang miskin. Ini pendapat Abdullah bin Abbas. Cukup bayar fidyah.
Ini juga pendapat dari Ikrimah, juga pendapat yang lain. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin." Bagi mereka yang tidak mampu, maka berikan fidyah kepada orang miskin. Yang kedua, pendapat yang kedua, mereka mengatakan hamil dan menyusui itu berbuka dan dia ganti di hari yang lain, tidak ada fidyah bagi dia. Ini pendapat siapa? Pendapat dari Hasan, An-Nakhai, Atha, Auza'i, juga pendapat para ulama yang lain, di antaranya Imam Malik, dan ini salah satu pendapat dari pendapat Syafi'i terhadap orang yang hamil. Dan pendapat yang kedua ini pendapat yang lebih tepat. Orang hamil atau orang menyusui itu adalah mengqadha. Kalau kita mengkiaskan dia dengan orang tua itu nggak bisa mengganti di hari yang lain. Orang hamil bisa mengganti yang lain di hari yang lain. Kalau kita mengkiaskan dia kepada orang sakit yang nggak mungkin sembuh, orang hamil itu ada waktunya nanti dia akan sehat. Maka pengkiasan orang hamil itu yang lebih tepat kepada orang sakit yang mungkin sembuh. Kecuali orang hamil yang terlalu lama. Maksudnya bertahun-tahun dia nggak puasa gara-gara hamil, menyusui, hamil, menyusui, hamil, menyusui. Biasanya kan seperti itu. Kalau tahun ini hamil, tahun ini melahirkan, nifas, berarti tahun besok anak umur berapa? Setahun. Anak umur setahun dia menyusui. Ya. Tahun kedua, mau masuk tahun kedua, biasanya menyusu mulai apa? Mulai hilang susu kan? Susu mulai hilang, biasanya hamil lagi. Berarti tahun ketiga dia apa? Hamil. Kalau tahun ketiga hamil, tahun keempatnya melahirkan. Jadi melahirkan, menyusui, hamil, melahirkan lagi 4 tahun. Tahun keempat melahirkan, berarti tahun kelimanya anak yang sudah dilahirkan berumur setahun, menyusui lagi, berarti 5 tahun dia ini. Hamil, menyusui, melahirkan. Nah kalau 5 tahun disuruh diganti, kapan dia bisa ganti? 5 kali 3 berapa? 150 hari. Dia nggak mampu. Anak nggak mampu saat suruh ganti 150 hari. Bagaimana caranya? Ketika itu baru boleh bagi dia fidyah. Lah kalau ternyata dia meninggal, nasallallahu salam wal afiyah. Ini perempuan meninggal setelah hamil, menyusui, dan dia punya hutang puasa. Apa yang dilakukan oleh suaminya? Bayarkan fidyah istrinya. Boleh dia bayarkan fidyah buat istrinya untuk membatalkan kewajiban puasanya. Itu hamil dan menyusui. Yang berikutnya orang yang nggak puasa adalah haid dan nifas. Haram puasa bagi haid dan nifas dan harus diganti di hari yang lain. Yang berikutnya adalah orang gila. Tidak sah puasa orang yang gila. Yang kedelapan adalah anak kecil. Anak kecil tidak wajib puasa. Ya, dan tidak harus puasa. Tapi kalau dia mulai tamyiz itu usia yang sudah membedakan baik dan benar. Usia 8, 7, 9, 10. Dia mau puasa, silahkan. Pahalanya dapat dari dia dan orang tuanya. Yang berikutnya adalah mujahid fisabilillah. Orang yang berperang jalan Allah. Ini boleh nggak berpuasa. Karena mujahid belum tentu orang yang safar. Perang dalam kota umpamanya. Dia boleh nggak puasa. Tapi tetap diganti di hari yang lain. Itu orang-orang yang diberikan uzur untuk tidak berpuasa. Allah alam. Ini yang bisa kita bahas. Kurang lebih mohon maaf. Ada pertanyaan? 1 atau 2 pertanyaan? Silahkan. Silahkan Pak. Jompo Pak. Ya. Ya. Anaknya. Hukum asal hutang kita yang bayar sendiri. Fidyah kita bayar sendiri. Istri punya hutang fidyah. Siapa yang bayar hukum asalnya? Si istri. Kalau suami yang membayarkan, alhamdulillah. Seperti itu. Dan itu bisa menjadi kewajiban suami kalau si istri tidak mampu membayarkannya. Begitu juga orang tua. Orang tua hukum asal dengan hartanya sendiri. Tapi kalau anak ingin berbuat baik dan berbakti pada orang tua dan mengatakan saya yang bayarkan, maka itu pun disahkan. Allah a'lam. Ada yang lain? Ya.
Assalamualaikum. Iya. Hmm. 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 Iya. 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 Kenapa? Hmm. Paham? Saya paham pertanyaannya. Suami nggak puasa karena musafir, si istri puasa karena nggak musafir. Lalu si suami ngajak hubungan intim, batallah puasa mereka. Lalu apa yang harus dilakukan? Maka harus membayar kafarah. Apa kafarahnya? Di dalam hadis disebutkan kafarah orang yang berbuka puasa itu pertama puasa 60 hari. Jika tidak mampu, atau pertama membebaskan budak. Jika tidak mampu puasa 60 hari, lalu atau dia memberikan makan kepada 60 orang. Jadi kalau dia merasa keberatan untuk itu, maka dia boleh memberikan makan kepada 60 orang. Ya, kita bawakan hadisnya di sini. Ya. Oke, kita bawa sebentar hadisnya. Masalahnya banyak sekali masalah di sini yang disebutkan. Jumhur ulama berpendapat wajibnya kafarah. Berdalil dengan hadis Abu Hurairah, datang seorang laki-laki berkata, "Halaktu ya Rasulullah, aku hancur ya Rasulullah." Kenapa? Aku jatuh terhadap istriku di bulan Ramadan. Rasulullah mengatakan, apakah engkau mampu membebaskan budak? Katakan tidak ya Rasulullah. Apakah engkau mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Tidak ya Rasulullah. Apakah kau mampu memberikan makan kepada 60 orang miskin? Kata para ulama ini urutan nih. Bebaskan budak atau apa? Puasa 2 bulan berturut-turut atau berikan makan kepada orang miskin 60. Kata dia, aku nggak mampu juga ya Rasulullah memberikan makan 60 orang miskin. Maka Rasul terdiam dan duduk. Kemudian datang orang bawa sekeranjang makanan, ngasih ke dia. Nih, bagikan kepada 60 orang miskin. Di sini pun dalil bahwasannya kan harusnya yang membayar kafarah orang ini, tapi orang lain ngasih dia. Lalu dia tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku kasih ke siapa ini? Kata Rasulullah, ya kau kasihlah nih buat kafarahmu orang-orang termiskin di kampungmu. Dia bilang, ya Rasulullah, di kampung itu aku yang paling miskin. Kata Rasulullah, sudah kalau gitu bawa pulang buat kamu. Akhirnya itu kafarahnya buat dia. Tapi dari cerita ini, pertama, harusnya dia membayar kepada orang lain, tapi dia buat diri sendiri kafarahnya. Yang kedua, harusnya 60 orang miskin, tapi kenapa kok dia sendiri yang bawa? Berarti 60 itu takarannya. Kalau 60 orang, maaf tadi, ini 60 nih, buat 60 orang. Saya kasih ke 1 orang. Tapi takaran 60 orang. Ataukah memang harus 60 orang yang berbeda? Kalau dalam hadis ini seolah-olah mengatakan, ya udah bawa aja buat kamu. Berarti takaran 60 orang dipakai buat satu orang. Dan itu pendapat yang lebih benar. Begitupun fidyah. Ustaz, saya fidyahnya udah 3 tahun berturut-turut. Berarti 100 orang. Nyari 100 orang bingung, Ustaz. Ya kan? Ya udah. Cari aja berapa kamu mampu. Oh, ternyata di sini ada anak yatim piatu di pondok pesantren. Ya udah, berapa orang? Ada 50 orang. Berarti saya 2 kali memberikan buka puasa. Selesai. Berarti orangnya itu aja 2 kali kan? Boleh. Jadi ini dia harus bayar kafarah. Dia harus bayar kafarah. Allah alam. Lagi pertanyaan satu lagi, Pak. Maaf sudah kesiangan ini. Satu lagi. Silakan.
Apakah tetes mata membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Kalau terasa di tenggorokan, apakah batal? Jawabannya tidak. Karena tidak semua yang terasa di tenggorokan membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu adalah makanan yang masuk melalui rongga makan dan memberikan kekuatan. Ini definisi batal nih Pak, penting nih. Makanan yang masuk melalui rongga makan dan memberikan kekuatan kepada tubuh. Inilah pembatal. Kalau dari definisi ini, maka kita akan tahu nanti banyak ikhtilaf. Kalau yang masuknya paku, Ustaz, ditelan. Makanan bukan? Hah? Maka ikhtilaf ulama, paku ditelan batal puasa atau enggak? Ya, ada yang mengatakan batal juga, Pak. Karena itu kenyangnya terus-terusan gitu. Walaupun tidak menguatkan. Ya. Tapi kalau seperti itu dari tetesan mata, tetesan telinga, bukan rongga makan, tidak membatalkan. Itu pendapat yang benar. Allahu a'lam ya. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini, kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi saya memohon maaf atas keterlambatannya. Qadarullah ma syaa fa'al. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Semoga Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik. Persiapkan Ramadan kita dengan taubat, dengan kembali kepada Allah, dengan tekad untuk beramal soleh, dengan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Manfaatkan waktu kita sebelum hilangnya waktu kesempatan datang Ramadan ini. Semoga Allah berkahi kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.